Hari ini saya tidak akan menghapus Windows atau sistem operasi apapun yang ada di laptop atau PC kalian. Jadi saya tidak akan memformat hard disk dan tidak akan mengubah data yang ada di laptop sama sekali. Kita hanya akan menggunakan sebuah flash disk untuk mencoba Linux Mint secara langsung. Dan yang menarik, ini bukan sekedar melihat tampilan desktop Linux. Kita akan benar-benar menggunakannya mulai dari menyambungkan WiFi, bekerja menggunakan browser, mencoba LibreOffice, sampai menjalankan beberapa aplikasi lainnya. Jadi kalau selama ini kamu ingin mengenal Linux Mint tetapi belum berani menginstalnya di laptop utama, saya rasa ini adalah titik awal yang sangat aman untuk memulai. Jadi mari kita mencobanya bersama. Sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, saya ingin teman-teman memahami satu konsep penting terlebih dahulu, karena sebenarnya rahasia dari eksperimen hari ini ada pada satu fitur yang namanya Live Boot Persistent. Namanya memang terdengar sedikit teknis, tapi konsepnya justru sangat mudah untuk dipahami. Sekarang coba bayangkan seperti ini. Misalnya kamu pergi menginap ke sebuah hotel selama 1 malam, kamu membawa koper, pakaian, dan perlengkapan pribadi, dan selama berada di hotel, kamu bisa menggunakan kamar itu seperti rumah sementara. Kamu bisa bekerja, istirahat, menonton film, atau melakukan aktivitas lainnya. Nah, Live Boot biasanya bekerja kurang lebih seperti itu. Linux berjalan langsung dari flash disk tanpa perlu diinstal ke hard disk. Tetapi ketika komputer dimatikan, semua perubahan yang kamu lakukan akan hilang. File yang disimpan akan hilang, pengaturan yang diubah akan hilang. Jadi setiap kali dinyalakan, kondisinya kembali seperti pertama kali. Dan disinilah persistent storage menjadi menarik. Anggap aja sekarang hotel tadi memberikan kamu sebuah locker pribadi atau tempat yang biasa untuk menyimpan barang-barangmu, dan ketika kamu datang lagi besok, semua barang yang kamu simpan masih ada di tempat yang sama. Artinya, kalau hari ini kamu menyimpan dokumen, mengubah wallpaper, menyimpan file tugas, login ke akun Google, atau bahkan memasang aplikasi tambahan, Linux akan mengingat semua perubahan tersebut. Jadi pengalaman yang kamu dapatkan jauh lebih mirip dengan komputer yang benar-benar terinstal, padahal sebenarnya masih berjalan dari flash disk. Dan bagian yang paling penting adalah ini. Selama kita tidak sengaja menekan tombol install ini dan tidak memodifikasi partisi hard disk, Windows yang ada di dalam laptop tetap aman, tetap utuh, tetap bisa digunakan seperti biasanya. Jadi untuk teman-teman yang masih khawatir akan kehilangan data, metode ini termasuk salah satu cara yang paling aman untuk mencoba Linux. Oke, sekarang kita masuk ke tahap persiapan. Hal pertama yang perlu kita siapkan tentu saja sistem operasinya. Dalam video ini saya menggunakan Linux Mint. Nah, kalau kamu baru pertama kali mengenal Linux, mungkin kamu akan melihat beberapa pilihan edisi. Ada Cinnamon, ada Mint, dan ada XFCE. Ketiganya sama-sama Linux Mint, tetapi lingkungan desktop atau tampilannya sedikit berbeda. Kalau spesifikasi laptop kamu cukup tinggi, sebenarnya Cinnamon juga sangat nyaman digunakan. Tapi karena tujuan video ini adalah memberikan pengalaman yang ringan, aman, dan ramah untuk sebanyak mungkin pengguna Windows, saya pribadi lebih menyarankan Mint atau XFCE. Kedua edisi ini terkenal ringan, stabil, dan hemat sumber daya, dan sangat cocok untuk laptop dengan RAM terbatas atau prosesor generasi lama. Setelah memilih edisi yang diinginkan, kita bisa mengunduh file ISO-nya. Kalau tersedia, saya sarankan menggunakan Mirror Indonesia karena biasanya kecepatan unduhnya lebih baik dibanding server luar negeri. Prinsipnya sederhana, semakin dekat lokasi server dengan kita, biasanya proses download juga akan lebih cepat dan lebih stabil. Setelah proses download selesai, simpan file ISO tersebut di lokasi yang mudah ditemukan. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah aplikasi bernama Rufus. Kalau Linux Mint adalah bahan utamanya, maka Rufus adalah alat yang akan membantu kita memindahkan Linux Mint ke dalam flash disk dengan cara yang benar. Kabar baiknya, Rufus itu gratis. Dan terakhir kita membutuhkan flash disk. Sampai di sini semua bahan yang kita perlukan sudah lengkap. Linux Mint sudah siap, Rufus sudah siap, flash disk juga sudah siap. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting dalam seluruh proses ini. Kalau pengaturan ini benar, Linux akan bisa mengingat file, pengaturan, dan perubahan yang kita lakukan. Kalau terlewat, Linux tetap bisa berjalan, tetapi semua perubahan akan hilang setiap kali komputer dimatikan. Di bagian paling atas ada kolom device. Di sinilah Rufus
Rufus menampilkan flash disk yang akan digunakan. Nah, saya ingin mengingatkan satu hal penting, pastikan flash disk yang dipilih memang flash disk yang benar, karena proses yang akan kita lakukan nanti akan menghapus seluruh isi flash disk tersebut. Jadi kalau masih ada data penting di dalamnya, silahkan dipindahkan terlebih dahulu ke tempat yang aman. Setelah memastikan flash disk yang dipilih sudah benar, klik tombol select, kemudian arahkan ke lokasi tempat kamu menyimpan file ISO Linux Mint tadi. Pilih file tersebut, lalu klik open. Setelah beberapa detik, Rufus akan membaca isi file ISO dan menyesuaikan beberapa pengaturan secara otomatis. Kalau kamu melihat beberapa pengaturan lain seperti partition scheme atau target system, biasanya untuk mayoritas pengguna tidak perlu mengubah apapun. Rufus cukup pintar untuk memilih konfigurasi yang sesuai dengan kebanyakan laptop atau komputer modern. Jadi jangan panik kalau melihat banyak istilah teknis, fokus kita ada pada satu bagian yang jauh lebih penting. Nah, sekarang perhatikan bagian ini baik-baik. Disinilah inti dari seluruh video kita hari ini. Kamu akan melihat sebuah pengaturan bernama persistent partition size. Kalau pengaturan ini masih berada di angka 0, artinya Linux Mint yang kita buat nantinya hanya akan menyimpan lehboot biasa. Linux memang bisa dijalankan, tetapi tidak bisa mengingat perubahan yang kita lakukan. Begitu komputer dimatikan, semuanya akan kembali seperti baru. Karena tujuan kita adalah membuat Linux yang bisa menyimpan data dan pengaturan, kita perlu memberikan ruang khusus untuk fitur persistent ini. Sederhananya gini, sebagian ruang flash disk akan digunakan untuk sistem operasi Linux Mint itu sendiri, dan sebagian lagi akan digunakan sebagai ruang penyimpanan pribadi yang akan mengingat semua aktivitas kita. Kalau slider persistent ini sudah diatur, sekarang tinggal klik start. Rufus akan memberikan peringatan bahwa seluruh isi flash disk akan dihapus. Kalau memang sudah tidak ada data penting di dalamnya, kamu bisa klik OK dan biarkan proses berjalan sampai selesai. Waktu yang dibutuhkan bisa beberapa menit, tergantung kecepatan dari flash disk dan komputer atau laptop yang digunakan. Oke teman-teman, sekarang flash disk Linux Mint kita sudah siap digunakan. Langkah berikutnya adalah menjalankan Linux Mint langsung dari flash disk tersebut. Dan disinilah biasanya banyak pengguna mulai sedikit deg-degan karena kita akan melakukan restart komputer. Tapi sebelum lanjut, saya ingin menegaskan satu hal yang sangat penting. Kita belum menghapus Windows, kita belum memformat hard disk, kita belum mengubah partisi apapun. Sampai titik ini Windows masih berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Jadi kalau ada rasa khawatir, silahkan disimpan dahulu. Karena yang akan kita lakukan hanyalah memilih flash disk sebagai sumber boot sementara. Sekarang restart komputer biasa, ketika logo merek laptop muncul, kita perlu membuka boot menu. Setiap merek laptop memiliki tombol yang berbeda. Kalian bisa cari informasi mengenai boot menu ini, tombol apa yang digunakan sesuai dengan merek laptop kalian. Kalau ada percobaan pertama belum berhasil masuk ke boot menu, itu normal. Bahkan pengguna yang sudah sering install sistem operasi pun kadang masih kelewatan timing menekan tombolnya. Kamu tidak perlu panik, kamu tinggal restart lagi dan coba ulangi sampai menu boot berhasil muncul. Kalau berhasil, kamu akan melihat daftar perangkat yang bisa digunakan untuk boot. Biasanya ada hard disk atau SSD yang berisi Windows, dan ada juga nama flash disk yang baru saja kita buat menggunakan Rufus. Jadi yang perlu kita pilih adalah flash disk tersebut. Perhatikan baik-baik di sini, kita tidak memilih opsi instalasi, kita tidak memilih format, kita hanya meminta laptop untuk membaca sistem operasi dari flash disk terlebih dahulu. Nah, kalau semuanya berjalan lancar, layar seperti inilah yang akan muncul. Ini adalah menu boot Linux Mint. Untuk sebagian besar kasus, kita cukup memilih opsi paling atas yaitu Start Linux Mint lalu tekan Enter. Setelah itu Linux Mint akan mulai dimuat ke dalam memori komputer. Waktu loading bisa berbeda-beda, tergantung spesifikasi laptop dan kecepatan flash disk yang digunakan. Dan selamat datang di Linux Mint. Saya tahu banyak orang mengira Linux akan terlihat sangat asing. Banyak yang membayangkan layar hitam penuh kode atau tampilan yang rumit. Tetapi kenyataannya Linux Mint justru dirancang agar terasa akrab bagi pengguna Windows. Kalau kamu pengguna Windows bertahun-tahun, kemungkinan besar ada satu hal yang langsung kamu sadari. Di pojok kiri bawah kita punya menu, fungsinya kurang lebih sama seperti start menu pada Windows.
dan disinilah berbagai aplikasi, pengaturan, dan fitur sistem bisa ditemukan. Di bagian bawah juga ada panel atau taskbar. Saat aplikasi terbuka, ikon aplikasi akan muncul di sini. Kamu bisa berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain dengan cara yang sangat mirip seperti yang biasa dilakukan di Windows. Kemudian di pojok kanan bawah ada area notifikasi, ada indikator jaringan internet, volume suara, baterai untuk pengguna laptop, dan juga jam sistem. Lagi-lagi konsepnya sangat familiar, dan ini yang biasanya paling cepat membuat pengguna baru merasa nyaman. File Manager atau file browser Linux Mint. Kalau dilihat sekilas, konsepnya hampir sama seperti Windows Explorer. Ada folder dokumen, downloads, musik, dan berbagai lokasi penyimpanan lainnya. Jadi meskipun sistem operasinya berbeda, cara penggunaannya tidak terasa seperti belajar komputer dari nol. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke Linux Mint. Tapi pertanyaan sebenarnya itu bukan soal tampilannya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Linux Mint benar-benar bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari? Karena kalau tampilannya cuma bagus saja belum tentu produktif. Jadi daripada menebak-nebak, mari kita buktikan langsung. Kita mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu internet. Karena tanpa internet, komputer modern rasanya belum benar-benar hidup. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tantangan pertama. Dan menurut saya ini adalah tantangan yang paling penting. Karena secanggih apapun sebuah sistem operasi, kalau tidak bisa terhubung ke internet dengan mudah, sebagian besar aktivitas modern akan langsung terhambat. Sekarang coba perhatikan langkah-langkahnya. Saya akan klik ikon WiFi di pojok kanan bawah ini, dan daftar jaringan yang tersedia akan langsung muncul. Saya pilih jaringan yang saya ingin gunakan, lalu masukkan password, dan kemudian klik connect. Selesai. Dan menariknya, proses ini hampir tidak berbeda dengan Windows. Tidak perlu perintah terminal, tidak ada kode yang harus dihafalkan, tidak ada konfigurasi rumit, jadi tinggal klik jaringan, masukkan kata sandi, lalu terhubung ke internet seperti biasa. Sekarang setelah internet aktif, mari kita lanjut ke aplikasi yang mungkin paling sering digunakan oleh sebagian besar pengguna komputer, yaitu browser. Linux Mint secara bawaan sudah menyediakan Firefox, jadi kita tidak perlu menginstal apapun lagi untuk menjelajah internet. Dan sejauh ini pengalaman yang saya rasakan tidak jauh berbeda dengan saat menggunakan Windows. Bahkan saat membuka beberapa tab sekaligus, Linux Mint masih terasa cukup responsif. Tentu performa akhirnya akan bergantung pada spesifikasi laptop dan kecepatan flash disk yang digunakan. Tetapi untuk aktivitas browsing normal, pengalaman yang diberikan sudah cukup sangat layak digunakan sehari-hari. Saya akan coba buka Gmail, dan ini pun masih berjalan sangat normal ya. Kemudian saya buka Google Drive dan tidak ada masalah. Kemudian saya coba buka Google Docs dan membuat sebuah dokumen baru, dan semuanya ini berjalan sebagaimana semestinya. Bagi teman-teman yang sering membuat presentasi, poster, thumbnail, atau konten media sosial, Canva juga bisa dibuka langsung dari browser. Dan menurut saya, disinilah banyak pengguna baru mulai menyadari sesuatu. Sebagian besar aktivitas komputer modern sebenarnya sudah berpindah ke browser. Selama browser berjalan dengan baik, maka banyak pekerjaan harian juga akan tetap berjalan dengan baik. Jadi, kalau kekhawatiran kamu adalah apakah Linux bisa dipakai internetan, nonton YouTube, mengakses email, atau mengerjakan tugas berbasis web, sejauh ini jawabannya adalah bisa. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tantangan kedua, dan saya yakin ini adalah bagian yang paling ditunggu oleh banyak mahasiswa dan pekerja kantoran. Karena biasanya setelah urusan internet selesai, pertanyaan berikutnya selalu sama. Kalau di Linux, apakah bisa membuat tugas? Apakah bisa membuat sebuah laporan? Atau apakah Linux ini bisa untuk membuat skripsi? Jawabannya mari kita lihat langsung. Linux Mint sudah menyediakan paket perkantoran yang namanya LibreOffice, dan untuk pengolah kata kita menggunakan LibreOffice Writer. Secara fungsi posisinya kurang lebih setara dengan Microsoft Word. Jadi kalau selama ini kamu terbiasa mengetik dokumen di Word, proses adaptasinya biasanya tidak terlalu sulit. Sekarang kita coba simulasikan kebutuhan yang sangat umum di dunia perkuliahan atau sekolah.
misalnya membuat sebuah dokumen skripsi atau laporan resmi. Langkah pertama tentu kita perlu mengatur ukuran kertas. Kita masuk ke pengaturan halaman, lalu pastikan ukuran kertas menggunakan A4. Ini adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk dokumen akademik maupun administrasi. Setelah itu kita coba atur marginnya 44, 33, 4 untuk kiri, 4 untuk atas, 3 untuk kanan, dan 3 untuk bawah. Dan selesai. Sampai di sini, dokumen kita sudah mengikuti format yang cukup umum digunakan dalam penulisan laporan akademik. Sekarang kita masuk ke fitur yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekedar mengetik, yaitu penggunaan heading atau gaya judul. Saya buat contoh bab 1 pendahuluan, kemudian saya ubah menjadi heading 1. Setelah itu saya buat subjudulnya seperti latar belakang dan mengubahnya menjadi heading 2. Mungkin terlihat sederhana, tetapi inilah fondasi yang memudahkan pekerjaan kita nanti. Kalian dapat mengedit heading ini dengan memodifikasinya sesuai dengan aturan yang ada. Kenapa heading itu penting? Karena dengan menggunakan heading yang benar, kita bisa membuat daftar isi otomatis. Sekarang saya coba tambahkan beberapa contoh bab terlebih dahulu, dan setelah itu kita masuk ke daftar isi. Kalian bisa klik insert, kemudian cari tabel of content, lalu tinggal klik OK, dan daftar isi otomatis akan muncul. Dan lihat hasilnya, daftar isi langsung dibuat secara otomatis oleh sistem. Jadi ketika jumlah halaman bertambah atau judul berubah, kita tidak perlu lagi mengedit daftar isi ini secara manual satu persatu. Kalau pernah membuat skripsi atau laporan, kamu pasti tahu betapa merepotkannya memperbarui nomor halaman secara manual. Dengan fitur ini, pekerjaan yang biasanya memakan waktu bisa menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Jadi kalau kekhawatiran kamu adalah urusan tugas kuliah, laporan kerja, proposal, penelitian, atau bahkan skripsi, sejauh ini Linux Mint menunjukkan bahwa ia siap untuk kebutuhan tersebut. Dan yang menarik, semua yang kita lakukan ini masih berjalan dari flash disk, masih tanpa instalasi secara permanen ke hard disk, masih tanpa menyentuh Windows yang ada di dalam laptop kamu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling banyak membuat pengguna baru merasa penasaran atau bahkan merasa sedikit takut, yaitu terminal Linux. Layar hitam yang sering muncul di film-film ketika seorang hacker sedang melakukan sesuatu yang terlihat sangat serius. Dan saya tahu cukup banyak pengguna Windows yang menganggap bahwa Linux itu identik dengan terminal, seolah-olah semua pekerjaan harus dilakukan dengan mengetik kode yang sulit dihafalkan. Tapi apakah benar seperti itu? Atau sebenarnya terminal hanyalah alat biasa yang kebetulan terlihat sedikit lebih teknis? Hal pertama yang perlu dipahami adalah Linux modern sebenarnya bisa digunakan tanpa menyentuh terminal sama sekali untuk banyak kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk browsing pun kalian tinggal klik aplikasi Firefox, kemudian untuk menyambungkan WiFi kalian juga tinggal klik icon WiFi-nya. Untuk membuka dokumen bisa tinggal klik juga. Terminal bukan sesuatu yang wajib digunakan setiap menit. Anggap saja seperti command prompt atau PowerShell di Windows. Sebagian orang mungkin tidak pernah membukanya, tetapi ketika dibutuhkan, alat ini bisa sangat membantu dan sering kali jauh lebih cepat daripada mencari menu satu persatu. Sekarang saya ingin menunjukkan satu perintah sederhana yang cukup berguna. Saya coba ketik sudo apt update. Kalau kamu baru pertama kali melihatnya, jangan khawatir. Kita tidak perlu menghafal semuanya hari ini. Yang penting adalah memahami fungsinya. Apa sebenarnya yang dilakukan perintah ini? Analogi sederhananya seperti kita meminta petugas perpustakaan untuk memeriksa katalog terbaru. Linux tidak langsung mengunduh pembaruan. Linux hanya mengecek apakah ada informasi baru mengenai aplikasi dan paket yang tersedia. Ini sama halnya seperti di Windows yang melakukan update-nya secara otomatis. Sedangkan di Linux kita bisa memilih kapan waktunya kita ingin update sistem Linux kita. Jadi sistem sedang bertanya, apakah ada daftar software yang lebih baru dibanding yang saya ketahui sekarang. Dan seperti yang kita lihat, sistem memberikan laporan hasil pemeriksaannya. Dan ini tidak seseram yang terlihat
melihat dari luar. Kita hanya menjalankan satu instruksi sederhana dan Linux menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mari kita coba contoh satu lagi. Kali ini saya ingin melihat informasi dasar sistem yang sedang digunakan. Dengan beberapa perintah sederhana seperti ini, kita bisa mendapatkan informasi yang biasanya harus dicari melalui beberapa menu berbeda. Inilah salah satu alasan mengapa banyak pengguna Linux menyukai terminal. Bukan karena ingin terlihat teknis, tetapi karena beberapa pekerjaan memang bisa diselesaikan lebih cepat. Jadi, kalau selama ini kamu menghindari Linux karena takut harus menghafal banyak perintah, mudah-mudahan sekarang gambaran itu mulai berubah. Terminal hanyalah sebuah alat, sama seperti obeng di kotak perkakas. Tidak harus digunakan setiap saat, tetapi ketika dibutuhkan, alat tersebut bisa sangat membantu. Nah, sekarang semua tantangan yang kita lakukan, kita rencanakan di awal video sudah selesai, dan menurut saya hasilnya cukup menarik. Karena sedikit demi sedikit, Linux Mint berhasil membuktikan bahwa banyak anggapan lama tentang Linux ternyata sudah tidak terlalu relevan lagi. Bagian yang paling penting dari seluruh video ini bukan soal aplikasi, bukan soal fitur, dan bukan soal performa. Bagian yang paling penting adalah fakta bahwa semua itu kita lakukan tanpa menghapus Windows, tanpa menformat harddisk, tanpa mengubah partisi apapun, dan tanpa mengambil resiko besar terhadap data yang ada di laptop kamu. Jadi kalau selama ini kamu penasaran dengan Linux, tetapi selalu merasa takut untuk mencoba, metode Left-boot persisten ini bisa menjadi jembatan yang sangat aman untuk mulai mengenalnya. Menurut saya, metode seperti ini sangat cocok untuk beberapa jenis pengguna. Pertama, teman-teman yang penasaran dengan Linux, tetapi belum siap meninggalkan Windows. Yang kedua, mahasiswa yang ingin mencoba lingkungan kerja baru tanpa mengganggu laptop utama. Ketiga, pengguna laptop lama yang ingin melihat apakah Linux bisa memberikan pengalaman yang lebih ringan. Dan yang keempat, siapapun yang ingin belajar teknologi baru tanpa harus mengambil resiko yang tidak perlu. Kalau teman-teman tertarik melanjutkan perjalanan ini, masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas. Misalnya, cara membuat tampilan Linux Mint menjadi lebih modern dan estetik, cara memasang Google Font, cara menginstal aplikasi tambahan, cara menggunakan Zotero untuk skripsi dan penelitian, cara mengelola keuangan dengan LibreOffice Calc, sampai nantinya ke tahap yang lebih serius seperti membuat dual boot atau bahkan migrasi penuh dari Windows ke Linux Mint. Kalau video ini bermanfaat dan berhasil menjawab rasa penasaran kamu tentang Linux Mint, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like. Kalau ada pengalaman, pertanyaan, atau kendala yang pernah kamu alami saat mencoba Linux, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe supaya tidak ketinggalan eksperimen dan tutorial berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di konten berikutnya.